Jadi almarhum iki wonge paling anti ambek TV. Bahkan diriwayatkan waktu masih berada di Said Al-Maliki di Rusaifah sana itu, Mekah. Itu dikenal almarhum ini wonge keras, kenceng. Sampai kalau beliau mau ketemu sama Said Al-Maliki, itu waktu Said Maliki sama salah satu muridnya yang lain, mungkin mijeti atau khidmat atau apa, pas lagi lihat TV seperti itu disuruh mati no. Ono Abdurrahman Bahleka kate melbu. Kate ketemu aku, paten ono TV-ne sik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah syukra ala ni'am minhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para habaib, para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya, para habaib dimanapun berada, khususnya di Indonesia, senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, kita semua mendapatkan keberkahannya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa segenap para warasatul anbiya, para alim, para ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang al-fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, tak mengurangi rasa hormat, takzim dan cinta saya kepada antum semua. Dan tak lupa hadirin wal hadirat, muslimin muslimat daripada jamaah pengajian Ahad sore yang diasuh oleh Sayyidil Walid almarhum wal maghfur lal Habib Abdurrahman bin Husain Asqaf Bahleka. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini pertanda bahwa insyaallah kita menjadi orang-orang yang tergolong cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan dicinta oleh Allah dan dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bab tentang al-ghadab idzan tahakat hurumatis syara'. Bab bagaimana marah tatkala ada aturan undang-undang syariat dinistakan, dihinakan, dilanggar, dilecehkan dan seterusnya. Maka anjuran daripada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya umat Islam dimanapun berada, tatkala melihat kemungkaran gak oleh jegidek, gak oleh meneng, gak oleh pongol-pongolan, gak oleh ridho apalagi. Karena sekali lagi ar-ridha bil maksiyah maksiyah, war ridha bil kufri kufrun. Ridho dengan kemaksiatan maksiat, ridho dengan kekufuran adalah kekufuran. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita ini salah menempatkan diri, terlebih di zaman yang sekarang ini serba remang-remang. Dan banyak juga di zaman seperti sekarang ini muncul fenomena fakta, ulama amplop, ulama fulus, ulama yang menjadikan agamanya, ilmunya untuk komoditas, diperdagangkan. Yabi'u ahaduhum bi'aradin minad dunya qalil. Wis gak iso mbelo Kanjeng Nabi, gak iso mbelo agama,
gak iso istiqomah, gak iso amar ma'ruf, gak iso nahi mungkar, bahkan jihad fisabilillah, tapi malah masuk dalam grup golongan mereka yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin berselimut dengan gaya kelembutan, kesantunan, kebaikan, koyok-koyoke, tapi yuridu bihal batil. Kalamul haq yuridu bihal batil. Ucapan benar, perlakuan benar, tapi modus. Ono kemaksiatan, kemungkaran, ada hak dan batil, tapi aku netral ae wis, gak nang A yo gak nang B. Ya apa carane ngono iku? Ya apa pikirane ngono iku? Ono halal, ono haram. Dikongkon milih, aku netral ae Beb, gak melok sing A, gak melok sing B, ya gak iso. Iki bainal haq wal batil, antara hitam dan putih, antara benar dan juga salah, antara baik dan juga buruk, antara jahat dan orang soleh. Itu selalu ada mulai zaman Nabi Adam. Ono Qabil, ono Habil, ya. Ono Nabi Musa, ono Fir'aun, ono Nabi Ibrahim, ono Namrud, dan ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Itu sunnatullah, ada siang, ada malam. Nek karepe wong saiki kan enggak, tergantung pola pikirnya masing-masing, Beb. Kalau pikirannya positif ya semuanya itu jadi baik, ya semuanya itu jadi positif, gak ada yang negatif, gak ada yang sesat, gak ada yang salah. Jadi di generalisir, jadi dibetulno wae, jadi dibenerno kabeh, ndak iso. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi agama kecuali agama Islam. Tidak meridhoi kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhumul maghfur al Habib Abdurrahman. Wonge kenceng, Pak, keras wonge. Bahkan waktu beliau itu mau menikah, ya, waktu mau menikah itu cari seorang pasangan istri itu yang karakternya, profilnya atau sifatnya yang syarat utama mutlak yang dicari sama beliau sing gak gelem delok TV. Jadi almarhum iki wonge paling anti ambek TV. Bahkan diriwayatkan waktu masih berada di Said Al-Maliki di Rusaifah sana itu, Mekah, itu dikenal almarhum ini wonge keras, kenceng. Sampai kalau beliau mau ketemu sama Said Al-Maliki, itu waktu Said Maliki sama salah satu muridnya yang lain, mungkin mijeti atau khidmat atau apa, pas lagi lihat TV seperti itu disuruh matikno. Ono Abdurrahman Bahleka kate melbu. Kate ketemu aku, patenono TV-ne sik. Padahal ya mungkin Said Maliki itu ngelihat berita, ngelihat yang penting-penting. Cuman almarhum Sayyidil Walid iki terkenal dak doyan belas ambek TV zaman itu. Dan cari selektif waktu itu sampai jodoh sama saya punya umi itu. Syarat utamanya yang terkenal, yang Al-Fakir tahu, itu beliau dolek wong wedok, dolek bojo sing gak gelem delok TV. Zaman dulu lagi booming-boomingnya TV, ya, hitam putih kan ya. Katanya almarhum nek cerita iku ono TV hitam putih ku ndeloke koyo nonton bioskop ngono, rame. Dan gandrung-gandrunge wong-wong soge tuku TV, kok saiki nggih HP ngono, gawok temen nang ndi-ndi, apean terus sak mari-mari saking senenge. Itu seperti itu. Dan beliau ini wah kenceng nemen. Gak iso negosiasi wis. Bab masalah halal haram itu preketek. Ono wong ping pira, Pak, nang pondok kate nyumbang, kate iki iku segala macem. Tapi ditakoki, nek halalan thayyiban mubarakan, gak ono sunat-sunatan, gak ono praktek korupsi dan lain sebagainya daripada kepentingan pribadi, monggo ndak apa-apa. Ahlan wa sahlan. Tapi nek kate istilah dalam tanda kutip maklaran, kepentingan pribadi, ndolek-ndolek kate sunat kono, nelikung kene, ojo jutaan, miliaran ditolak ambil almarhum. Dan terlebih santri dan alumni tahu ada beberapa daripada orang tertentu miliaran, Pak. Sing liyane pinggire greget gak omes. Wis trimo mari Beb, dak apa-apa Beb. Engko lak
balik-balik dhewe engko lak insaf-insaf dhewe tobat-tobat dhewe wis tak popo wis kita orang iki sik wis anu ndak kuat. Kita orang aja wong liya anake lho ndak kuat. Kok gak gelem nerimo sih. Ya, miliaran nih. Lho kok mau nerimo ya pondoke ndak koyo ngene kok hotel VVIP ente. Regut gak AC kon, gak tangi kon. Hah? Kenaan soge lho sungguhan Al-Fakir ini tahu miliaran Pak. Itu ditawari miliaran. Tiap harinya itu omsetnya bisa-bisa pondok ini dapat miliaran. Cuman karena ada praktek dalam tanda kutip korupsi kepentingan pribadi ditolak mentah-mentah. Preketek ono bangunan, ndak ono bangunan nok nisore wit aku ngajar santri. Tak ngenteni bangunan. Itu wis betul-betul istiqomah di jalan Allah. Itu sing perlu ditiru. Al-Fakir cerita seperti ini karena antum muhibbin, antum istiqomah untuk belajar sama beliau dari dulu, dan Al-Fakir enggak pernah cerita ini kecuali sama orang-orang tertentu. Jadi ini jadi ibrah, jadi hikmah. Karena dari sam'i dzikrahum wa hadithahum ta'mal ma'i bihayatihim ihsana, dan dianjurkan menceritakan, mengingat daripada jejak langkah, cara hidup, gaya hidup daripada guru-guru kita untuk supaya kita bisa meneladaninya, bisa meniru daripada praktek kehidupannya yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau waktu di Mekah khususnya itu nek gak ono kegiatan atau waktu kosong setelah dari masa belajar ke belajar itu senggang, itu udah sibuk ngelamun apa maneh saiki mungkin delok Facebook arek santri atau arek pelajar arek enom, ndak. Itu sibuknya beliau itu kalau kosong waktu setelah belajar, setelah majelis iktikaf nang Masjidil Haram. Cerita Al-Fakir masih ingat itu. Jadi iktikaf nang Masjidil Haram, nak ngarepe Ka'bah ngono nggih habwa. Nggih habwa ngene diikat nang dengkul-dengkul ambek gegere ngene. Nah, taleni. Lho engko wis iktikaf bendino kata almarhum. Dadi umpamane waktu kosong ngono, mari belajar, sinau ngenteni waktu belajar maneh. Dadi ngentekne waktune iktikaf delok Ka'bah no, Masjidil Haram ambek zikir, ambek wirid. Dadi manfaat. Wis ketokan, tekan waktune tok wis manfaat. Tekan waktune tok wis barokah. Kita orang ono waktu kosong didik maksiat paling naudzubillah min dzalik. Nek nang majelis soro kate wiritan, soro kate sholawatan, soro kate ngaji ya. Nek ono zikir, nek ono istighotsah, maulutan, tahlilan baru ibadah, baru istiqomah. Tapi kalau di luar itu terkadang kita ini susah. Kalah ambek HP ini, kalah ambek TV ini, kalah ambek dangdute bahkan naudzubillah min dzalik. Ini penting untuk supaya kita pribadi semuanya bisa memilah dan memilih hati-hati. Zaman saiki wake sing dolek viral khalif tu'raf jare kaidahe. Nyeleneo terkenal kon. Ya, nek pengen terkenal nyelene itu kaidah paten itu. Ente pengen terkenal, wis sing nyelene wis mangan opo ta opo sing ndak dipangan ambek wong ngono, videoen sharen, wow terkenal langsung viewers wakeh. Ya, subscribers, followers, waduh, viral langsung. Ya, langsung jadi apa kayak long-long iku segala macam iku ya, segala macam tak karuan. Ala kulli hal. Sekarang babnya wa anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'a al-makhzumiyah allati saraqat faqalu may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu may yajtari alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallama Usamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa' fi haddin min hududillah ta'ala thumma qama fakhtatab thumma qala innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'if agamu alaihi al-had wa imullah law anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha muttafaqun alaih. Al-hadits akhrajal Bukhari fil hudud bab iqamatil hudud ala syarif wal wadi' wa Muslim fil hudud bab qat'is sarik fi syarif bab qat'is sarikus syarif wa ghairihi wan nahyi 'anil syafa'ah fil hudud. Lughatil hadits al-mar'ah al-makhzumiyah ya Fatimah binti Abil Asad yajtari yajru'u wa yatajasar hibbu mahbub faqtatab khatab. Afadal hadits anna syafa'ah fil hudud ba'da bulughiha al-imam mumtani'ah wa anna at-tafriq bainan nas fil muamalah zulmun yajlibul halak lil ummah. Inna syarafal jani la yaskutul had anhu lianna ahkam asy-syar'i yastawi fiha asy-syarif wal wadi' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iki hadis sekali lagi menegaskan tentang bagaimana harusnya kita bersikap untuk supaya betul-betul istiqomah, khususnya
bagi mereka yang punya wewenang, kekuasaan dan penegak hukum. Hati-hati ya. Begitupun juga setiap individu kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini penanggung jawab, Pak, dan nanti akan dipertanggungjawabkan daripada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanggungjawaban kita? Ya, harta, keluarga, anak istri. Dikatakan oleh para ulama, wa mal mal wal ahluna illa wada'i'un fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Tidaklah harta dan keluarga itu melainkan titipan, dan nanti titipan itu akan dikembalikan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan enak-enakan. Kalau dulu itu banyak istilah ulama ul uzzab, ulama sing jomblo, gak gelem kawin, gak gelem nikah. Tatkala ditanya kenapa, dibilang aku mempertanggungjawabkan diriku sendiri aja, aku takut kepada Allah. Apa maneh nggawa buntut, nggawa anak bojo, ya apa engko aku ngadepi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya istiqomah, introspeksi, mengevaluasi, mawas diri agar istiqomah terus gak maksiat, aku iki sik kadang kurang-kurang, apa maneh nggawa buntut anak bojo. Jadi saking wedine daripada nanti mas'uliyah pertanggungjawabannya di hadapan Allah fi yaumil hisab, fi yaumil mahsyar, mereka itu lebih memilih jomblo dan lebih memilih untuk fokus ibadah mahdha kepada Allah Subhanahu wa taala. Formal entek waktune maca Quran, entek waktune ngafalno Quran, entek waktune maca hadis, entek waktune ngafalno hadis, entek waktune kae boleh ilmu, entek waktune kae belajar, entek waktune kae ibadah, seperti itu. Nek saiki ente ya hanu kate gawe dalil ngono yo gak zamane duduk wong anu Pep aku pati dadi wali ae Pep tak kuat aku wis sa iso. Bahaya. Ojo ya hanu jomblo-jombloan terus tak nikah. Akhire engko gak rone ngingu wedhus 10 anake akeh. Padahal wedok kabeh wedhus naudzubillah min dzalik, karena banyak sekarang ini LGBT dan sejenisnya. Ya, penyimpangan karena mau melawan fitrah. Khoyal lebih suci, lebih hebat dari Nabi, kan seperti itu. Dalam riwayatnya ada 3 orang ngomong, apa iku ta Muhammad iku ta Nabi iku. Jare hebat, jare luar biasa, jare sempurna, tapi ya koyo kita orang, aku luwih iso timbang Nabi Muhammad iku. Aku salate luwih iso, luwih akeh. Aku posone luwih iso timbang sedino berhari-hari. Aku iso gak nikah, gak melampiasno nafsu. Segala macam. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, wallah ala wallah innil akhsyakum lillah wa atqakum lah, lakinni usolli wa asu, lakinni usolli wa argud wa asumu wa uftir wa atazawajun nisa wa akulul lahma au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Rasulullah, aku ini manusia yang paling takut, yang paling takwa kepada Allah. Gak ono sing luwe-luwe timbang Nabi, dak ono wis. Wis ojo ngaku sing luwe hebat, ojo ngaku sing luwe rahmat, ojo ngaku sing luwe adil nek ndak melok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang ambil sampean kabeh makmum, Mbak. Umat ndak iso melbu nang surga, ndak iso entuk ridhone Allah kecuali melok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ojo dalil paling iki pelona syariat Nabi nek iso istiqomah baru tepak. Gak iso istiqomah mencela-mencela dalil cari pembenaran bukan cari kebenaran, ya wis padha ambek grup-grupe sing nglawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'iyadzubillah min dzalik. Jadi kata Rasulullah, aku sing paling takwa, aku sing paling wedi ambek Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku iki ya salat, aku ya turu. Aku salat tapi aku turu. Nabi itu kalau sudah 2/3 malam habis, tinggal 1/3 terakhir daripada waktu sahur, baru bangun qiyamul lail, tahajud. Wabil haqiqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tanamu ainahu wa qalbuhu lam yanam. Gak tahu turu, Pak. Kalau diriwayatkan dalam Maulid disebutkan wa numuhul ighfa'u. Turune sak kali pantok ini. Tangi wis, seger wis, cukup wis, katik turu maneh cukup. Seger kuat. Ekstra karena Nabi Muhammad dikasih kekuatan berlipat-lipat ganda daripada lelaki biasa. Karena ini manusia yang sempurna, tidak sama seperti manusia yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan dan memberikan contoh, aku sholat tapi aku turu. Ojo engkau khoyal sholat 1000 rakaat, tak mandek-mandek sampai subuh, mana gak tahu sholat sampai mati. Naudzubillah. Ya khoyal kate sakti, kate mumbul, kate ngilang, gak iso balik segala macam. Wis tak iso. Kudu melok Nabi Muhammad SAW. Turu tahajud tak apa-apa. Nabi Muhammad kalau sudah waktu sahur bangun, qama faqala ayyuhan nas udhkurullah udhkurullah. Wahai manusia, ingat Allah, ingat Allah. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah.
ja'al mautu bima fih, ja'al mautu bima fih. Iku ngilingno Rasulullah. Dadi nek waktu tahajud tangi. Ngilingno sing liyane kanggo tangi pisan. Tangi yo, eling Allah. Engko sangkakala ditiupno. Kon ditangekno tekan matimu, cuma tekan turumu. Sampai dibangkitkan di hari itu, yang kedua ditiupkan setelah kiamat yang pertama ditiupkan sangkakalanya, yang kedua ditiupkan lagi hari kebangkitan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'al mautu bima fih, ja'al mautu bima fih. Hati-hati, kematian akan datang kepadamu dengan segala permasalahannya. Yang panjang, nanti kekal abadi selamanya. Kalau enggak surga ya neraka. Fal iyadzubillah min dzalik. Dan itu almarhum juga terlebih Sayyidil Walid nek tangi bengi Pak, SMS kabeh sing ono kontake di SMS tahajud. Tahajud. Kadang ditelepon. Ya, pemane Haji Jazuli pisan. Ya, orang-orang almarhum kabeh di SMS kabeh. Jam 3, jam setengah loro, jam loro iku di SMS tahajud. Karena kenikmatan tatkala kita hidup itu adalah koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah menjadikan kebahagiaanku, kenikmatanku dalam hidup ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala menunaikan salat. Oleh sebab itu nek iso diperbaiki salate, diapiki salate, khususe tahajude, ojo sampai gak salat witir ya. Karena tahajud itu salat sunnah yang dilakukan setelah salat isya, setelah bangun dari tidur dan sebelum waktu subuh. Iku namane tahajud ay mujahadah, berusaha bangun untuk melaksanakan salat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum waktunya salat subuh. Iku namane tahajud. Kata Rasulullah, aku sholat tapi aku turu, aku puasa tapi aku buka. Sekali waktu Rasulullah pernah puasa sampai wisol 2 hari atau 3 hari gak makan. Sahabat kate niru, lemes terus, dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo kon tiru, lastu biayatikum, aku gak padha mbek kon. Aku langsung dikei rezeki ambek Allah Subhanahu wa taala, gak atik mangan aku wis warak iso. Ini Nabi Muhammad SAW kekuatannya beda, nggak sama. Tapi di satu sisi Rasulullah itu juga Rasul, jadi menunjukkan uswah, menunjukkan teladan, menunjukkan percontohan daripada aturan syariatnya yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, aku menikah sama perempuan dan aku makan daging. Karena 3 kelompok itu ada yang mengatakan aku gak atine kawin ambek wong wedok melampiasno nafsu, dan aku gak atine mangan daging. Seakan aku kate mangan sayur-sayuran tok, seakan mosok binatang dibele-belei. Gak rahmat jenenge. Wah iki kate ngaku luwe rahmat timbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kate nyalai kodrat, kate nyalai fitrah. Ya apa beb nasibe wedhus kowe, ya apa beb nasibe pitik kok dibelei tok beb. Dolim dibendino dibele-belei, gak seakan. Lah ancene ngono kodrate apa? Kate ngaku luwe rahmat, ojo dipangan, ojo dianu. Arone engko mangan babi, engko mangan asu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini sudah sunnatullah, skenario Allah Subhanahu wa taala daripada aturan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis gak ono sing luwe adil, gak ono sing luwe rahmat, gak ono sing luwe bijak tinimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan ada seorang Quraisy yang waktu itu mempunyai permasalahan daripada seorang bangsawan perempuan yang melakukan tindak kriminal, baik secara zahir daripada umumnya manusia ataupun terlebih secara syariat. Apa kriminale? Nyolong sarokot. Faqalu may yukallim fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa iki? Sapa sing kate ngomong nang Rasulullah iki nyolong iki? Imra'ah Makhzumiyah iki, perempuan bangsawan iki. Faqalu may yajtari alai illa Usamah bin Zaid. Gak ono sing wani sing iso nego nang Nabi, sing iso ngomongi Nabi kecuali Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah. Karena Usamah bin Zaid ini yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang lain, orang yang paling dekat daripada sahabat-sahabatnya termasuk salah satunya yaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini ireng dilihatkan, cilik ireng, tapi dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallama Usamah, maka kemudian disampaikan sama Usamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka singkat cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, "Atasfa fi haddin min hududillah ta'ala?" Apakah kamu mau memberi pertolongan atau memberi keringanan atau memperlaku sebelah mata atau keadil daripada aturan dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala? Semoga mafakhtatab, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan khutbah.
Tsumma qala innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza sarqa fihimus syarif tarakuh. Ketahuilah sesungguhnya umat sebelum kalian dihancurkan banyak oleh Allah karena mereka tidak berlaku adil, yaitu tatkala ada yang melakukan kriminal atau yang mencuri daripada keturunan atau golongan orang yang mulia terpandang, tarokuh, mereka meninggalkan dalam arti tidak dihukum, tidak ditegakkan keadilan. Wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihil had. Tapi kalau ada yang lemah, kalau ada yang dhaif, fuqara wal masakin, daripada fakir miskin atau orang yang tidak terpandang melakukan kriminal atau pencurian, aqamu alaihil had, langsung ditindak, langsung dihukum, langsung dipenjara dan seterusnya. Waimullah, celaka, hati-hati daripada murka Allah. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha, kata Rasulullah. Sekiranya putriku tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin, bukan menunjukkan daripada sifat aslinya atau yang seperti difitnahkan sama orang-orang yang benci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memfitnah daripada Sayyidatuna Fatimah begini begitu dan seterusnya. Ini perumpamaan daripada kemuliaan yang paling mulia di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo imro'ah makhzumiyah mang, perempuan bangsawan yang lain. Putriku sendiri Fatimah yang lebih mulia dari dirinya, maksudnya seperti itu. Nyolong, melakukan kriminal, aku berikan dia hukuman sesuai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di akhir zaman krisis, Pak, daripada keadilan, krisis daripada syariat yang benar, sehingga banyak sekali kriminal. Krono tebang pilih, krono memandang sebelah mata daripada mereka yang mungkin dalam tanda kutip fuqara masakin, du'afa, tapi kemudian daripada mereka yang punya harta benda, kedudukan, jabatan dan seterusnya tidak diberlakukan daripada keadilan. Fal iyadzubillah min dzalik. Siapapun kita, dimanapun kita berada, gak nok donya, no akhirat balesane. Jadi ojo dikira Beb, kan iki undang-undangnya saiki nang Indonesia kan Pancasila UUD 45 Beb, duduk syariat Nabi Beb. Ya apa Beb aturane Beb? Di penjara iku wis sakata alaihil wajib apa ya apa Beb? Wis termasuk hukuman apa durung? Enggak. Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri beda mana Pak? Penjara beda mana? Ya kalau dia taubatan nasuha ya insyaallah di sepuro. Tapi nek gak taubatan nasuha, yo beda mana urusane? No akhirat engko dibales, wa illa nanti dibalasnya melalui azab, balak, musibah, fal iyadzubillah min dzalik. Tapi di satu sisi ada hikmah. Ada hikmah. Hikmahnya apa? Ini termasuk penundaan untuk ukubah, untuk balasan, untuk azab, untuk sanksi hukum daripada syariatnya Allah dan Rasulnya, dengan kita hidup di tempat yang mungkin dalam tanda kutip tidak berlaku syariat. Umpamane berlaku syariat Pak, waduh wakil sing ndak duwe tangan iki. Ya, umpamane sing korupsi iku ya. Tapi insya Allah hikmahnya lebih bagus kalau syariat diterapkan. Akhirnya enggak semua orang korupsi, enggak semua orang mencuri, dan itu ada nisabnya tertentu. Nek gak kabeh wong nyuri terus dipotong tangane, nyolong PT terus dipotong ya ndak. Ya nyolong sing ana timbangane sekian baru nanti kemudian diberlakukan pemotongan tangan. Tapi di satu sisi juga ada hikmahnya untuk supaya kita ini tobat. Nek wis tobat kabeh di sepuro. Ojo terus alhamdulillah untung gak ono syariat Nabi. Ono syariat Nabi lah dipethok kabeh tanganku, sikilku barang gak mari-mari soal aku doyan nyolong. Ya bukan. Kalau ente gak tobat di dunia, kok nang akhirat adabe menanti. Langsung malaikat tambah kompromi. Gak atik mesem, gak atik guyu, gak atik disogok dan segala macam wis entek-entekan. Mumpung sik nok donya. Ini termasuk penundaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu itu kalau melakukan dosa terkadang langsung diadab, bahkan walaupun ada nabinya. Si ono nabine gak jauh darinya, gak meninggal, masih hidup di tengah-tengahnya, melakukan maksiat sekali, 2 kali, sampai 3 kali, langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ngenteni akhirat. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ajjal, ditunda, diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat mau menuliskan dosanya di lembaran catatan amalnya, itu terkadang disuruh mending dulu ya Allah. Disuruh engkau diinteni tobate. Engkau tobat.
Kalaupun dia dituliskan dosanya dan seterusnya daripada kemaksiatan-kemaksiatannya, tapi tatkala nanti sebelum meninggal dapat hidayah, kemudian mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dispensasi, rukhsah, keringanan, keutamaan yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan motivasinya untuk supaya kita lebih semangat taqarrub ilallah, duduk semangat gawe maksiat apa maneh melakukan tindak kriminal, ndolimi wong, ngawur, korupsi, nyolong dan seterusnya. Apa aman beb dak ono syariat, aman kok kene gak ono potong tangan, aman kok kene gak ono sing nglarang, gak isa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Al-Muntaqim, Maha membalas. Gak nok donya ya pasti gak luput no akhirat. Untung nek dibalas nok donya dan akhirat Pak, ndak iso di sepuro maneh. Nek nok donya kita orang taubat insyaallah di sepuro, dan sebelum kita diikab oleh Allah, wal afdal kita harusnya takut taubatan nasuha, baik disengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik inayah hidayah tamah bi khairil bariyah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah sampai husnul khatimah. Ala hadhin niyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratil habib sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.